surat apa sih masih jauh kalamun lali aku Anfal apa? Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dari berita yang sudah saya sampaikan, ini perlu ada perhatian. Kalau selama ini kita tidak memperhatikan, ya mulai hari ini kita perhatikan. Khusus untuk Al-A'raf ayat 16 itu benar-benar 16 menjadi perhatian kita, bahwa di ayat itu yang dimaksud qala di situ adalah ucapan atau perkataan dari iblis. Bapak Ibu masih kenal dengan iblis? Hari ini hadir? Loh, berarti nggak kenal dong? Masih kenal ya dengan iblis ya? Iblis itu adalah makhluk Allah yang pertama kali durhaka kepada Allah atas perintahnya. Ya, jadi siapa saja yang menentang perintah Allah itu termasuk meniru kelakuan iblis. Dengan bahasa ini, Ibu dan Bapak mengenali siapa yang datang sebagai iblis? Tidak kenal ya? Tidak kenal, jangan sendiri. Jangan-jangan saya sendiri gitu ya. Makanya tadi diingatkan oleh panitia, itu bagian dari kita jangan mengikuti hal-hal yang di luar syariat Allah. Jadi sekali lagi, siapa yang
melanggar dengan terang-terangan, menentang, tidak menjalani perintah Allah, itu termasuk orang yang meniru kelakuan iblis. Semoga setelah ini dengan paham. Nah, yang kedua, iblis itu punya rasa dendam kepada manusia yang pada saat itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Dan dendam berarti yang hari ini masih punya rasa dendam kepada siapapun, baik tetangga, teman kerja, saudara, guru atau muridnya, berarti dia juga termasuk meniru kelakuan iblis. Ini sudah ada dua perilaku iblis. Yang pertama, tidak menjalani perintah Allah dengan terang-terangan. Yang kedua, dia di dalam hatinya ada penyakit dendam. Yang berikutnya dalam ayat itu, iblis selalu dan selalu berupaya sekuat tenaga, bahkan memohon izin kepada Allah untuk menghalang-halangi siapa saja dari golongan manusia yang akan menuju jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu jalan yang jauh dari kemusyrikan dan kemunafikan. Saya ulangi lagi, jalan yang lurus atau sirotokal mustaqim atau sirotol mustaqim itu adalah jalan yang jauh dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Berarti iblis orang yang pertama kali menghalang-halangi siapapun yang akan menuju jalan yang lurus. Ini mulai kalau sudah membahas jalan yang lurus, ini luas cakupannya, apalagi masalah syirik. Syirik pernah saya sampaikan perumpamaannya seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Kelihatan ya? Tidak kelihatan, karena syirik itu adanya di hati, jadi nggak kelihatan. Maka hati-hati dengan ini. Kok kemudian kita menuju tempat yang benar menurut Allah, kok kemudian ada orang yang menghalang-halangi jalan kita kepada jalannya Allah, berarti orang tersebut bagian dari iblis. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Oh pernah? Nah itu tolong dicatat orang itu ya. Oh ternyata iblis ya tadi. Jadi Ibu kenal ya. Apalagi iblisnya itu ternyata teman sendiri. Nah itu harus lebih kenal ya. Biasanya kalau teman sendiri mau ya dengan katakan iblis kan gak berani. Karena gak berani akhirnya kita sendiri ikut jadi. Nah ikut jadi. Nah yang kedua,
munafik, ya, munafik itu adalah salah satu sifat yang benar-benar harus kita hindari, karena di dalam kemunafikan itu ada kebohongan. Masih ingat ayat yang paling terkenal yang sering Allah ulang-ulang? Masih ingat Bapak Ibu? Surat apa? Ar-Rahman. Ayat berapa? Ayat saja, ya kan? Karena itu 31 kali, jadi ayat banyak tidak ada. Daripada menghafalkan ya sulit itu. Memang diawali dari ayat ke-13. Ya, hati-hati. Nah, tukatiban itu sebenarnya menuju kepada kita, karena di situ diawali dengan tak. Kamu pembohong, kamu pembohong, kamu pembohong, kamu pembohong. Maka itu nek dengan rasa nopikun. Mesen guyu. Ya. Ketika dengan ada yang begitu. Wa bi'ai ala yubbihuma tukadziban. Enak jika nanti nyaute Allah lah katanya. Berikut. Artinya apa itu? Karena dia tidak tahu. Tapi insya Allah kalau memang benar tidak tahu, diampuni sama Allah. Tapi kalau dia tahu kok kemudian dia bilang Allah, waduh itu keterlaluan banget. Ya, keterlaluan banget. Apalagi yang sering kita apa juga, oh aidan ladzi yukadzibu biddin. Kalau juga dia tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Kok dia bukan Allah ya? Gimana ceritanya? Ini karena ketidaktahuannya atau ngeyel? Ini penting ya, saya sampaikan. Itu termasuk kewajiban. Ya. Siapa yang hari ini sudah menghadiri kajian yang benar-benar diinginkan oleh hatinya, sampai di rumah tidak dijalankan berita dari Allah tadi, maka dia termasuk tugas tiban, bagian dari orang munafik. Ya. Nah kemudian di ayat yang ke-17 ya, ini sudah mulai perlu kita perhatikan. Iblis itu tidak akan gentar dengan segala macam kedudukan kita secara sosial. Mau presiden, mau bupati, DPR, ya. Bahkan mereka yang mengaku sebagai seorang kiai, iblis tidak akan gentar. Dia akan mendatangi dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Pertanyaan saya, ini khusus ibu-ibu, jenengan pernah didatangi yang dari mana? Dulu. Ini kayaknya perlu dibahas ini. Kalau dia seorang manusia meragukan terhadap adanya akhirat, maka dia sedang berhadapan dengan iblis dari depan. Contoh, Allah ngomong suatu neraka, boleh ingat. Nah ini berarti dia sudah mulai
awal-awal menikah kan ibu selalu punya cita-cita menjadi istri yang solihah. Iya, iya. Ayo. Bu, aja beberapa orang ya yang begitu ya. Bu, siapa yang benar-benar ingin menjadi istri yang solihah? Semua apa? Tidak ada itu. Kalau saya pandang dari sini itu hanya beberapa sih yang kelihatan sungguh-sungguh. Ya. Menubis budaya mengenai koyok ngerti ya Pak Ahmad. Giremeng itu, giremeng Pak. Itu sudah ada bisikan-bisikan itu. Nah, ketika dari depan ternyata tidak bisa, dia hadir dari belakang. Kalau iblis dari belakang, bapak ibu ini paling suka dengan kehidupan dunia. Makanya paling senang. Ibu-ibu yang waktu menjelang hari raya kemarin yang mengajukan proposal ke bapak untuk beli baju baru dan gelang baru ada? Ada? Tidak ada yang ngaku. Siapa yang pada saat menjelang hari raya Idul Fitri mengajukan proposal ke suaminya untuk dibelikan baju baru dan gelang baru, kalau tidak dia nesu. Itu berarti dia sedang digoda atau didatangi oleh iblis dari belakang. Dan puasanya termasuk puasa ular. Tahu ular? Puasa ular itu kalau dia mau puasa pada saat menjelang ngelung sumi. Benar Bu. Ngelung sumi itu bahasa kita para manusia ganti baju baru. Gitu ya. Pokoknya intinya ganti baju baru, gelang baru, anting baru, jilbab baru. Walaupun ganti baju baru, yang namanya ular bentuknya tetap, kelakuannya tetap, ya pancet Bu. Dikasih baju baru, pancet nggak mau jadi istri yang solihah, berarti itu puasa ular. Berarti yang datang ini apa ini? Yang datang ini ada nggak yang model puasa ular ini? Oh ada, ya insya Allah ularnya segera mati ya. Biar nggak membahayakan, karena ular itu datang bukan untuk memberi harapan, tapi memberi ancaman. Jadi bapak hati-hati ya kalau ibu-ibu kemarin puasa ular ya Pak. Jadi cirinya jelas, pokoknya yang penting ganti kulit, ganti yang baru-baru, berarti dia puasa ular. Nah, kalau tidak begitu iblis datang dari kanan. Apapun yang akan kita kerjakan untuk jalan Allah selalu dia halang-halangi. Jadi ini hal-hal yang tentang akhirat selalu dihalang-halangi oleh dia. Ya. Misalnya hari ini ibu-ibu ada yang berniat memasukkan infaknya yang terbaik, tidak seperti minggu yang lalu. Misalnya minggu yang lalu 5.000, hari ini berniat 100.000. Kemudian ditanya sama sebelahnya, kamu nanti mau memasukkan berapa? Niat saya di 100, sok-sokan. Nah ini ya. Berarti yang sebelahnya itu siapa? Hati-hati. Kayaknya ada ini kayaknya. Hati-hati. Jadi yang sebelahnya tolong jangan jadi iblis, tapi jadilah malaikat. Gimana
Gimana jadi malaikat? Bisikannya ke jalan Allah. Kamu mau masukkan berapa? Kalau yang minggu lalu 10.000. Nah, kalau 10.000 berarti minggu ini untuk lebih baik. Sekarang ini 50 untuk baru imbang. Oh gitu ya? Ya, itu namanya malaikat. Berarti di sebelahnya kan ada gaya malaikat. Ini mudah sekali ya untuk kita bisa mengenali mereka. Dia iblis ataukah malaikat. Kemudian juga nanti kita akan didatangi dari kiri. Semua kemaksiatan akan terasa indah di mata kita. Itu berarti iblis sedang mendatangi kita dari kiri. Ini khusus untuk ibu-ibu. Siapa yang sampai habis lebaran atau Idul Fitri tanggal 1 sampai hari ini 0% tanpa ghibah. Ayo ngajak ibu-ibu ini, bapak-bapak saya yakin bisa bapak-bapak. Ayo ibu-ibu mulai tanggal 1 Syawal sampai hari ini yang 0% ghibah, angkat jarinya segera masuk surga. Ya Allah. Karena ghibah itu di pandangan para ibu adalah kegiatan yang dari bapak menyenangkan. Tapi ada ibu yang paling belakang itu belum juga, ini saya dengar ini. Bapak, itu orang baru ghibah. Ya Allah. Itu kalau bahasanya dulu waktu saya kecil, kok ada laki-laki sama laki-laki ghibah. Itu kalau bahasanya ibu-ibu yang paling kasar bahasa waktu itu, wong lanang kok lambe winjo. Nah ini ya kalau dulu. Kalau sekarang nggak tahu sih sekarang istilahnya apa itu. Wong lanang lambe winjo itu ada nggak? Jadi tukang ghibah, lanang tapi ghibahan. Ya Allah. Nah, kalau semua itu ya ternyata sudah kita pahami, makanya di ayat ini di qaf lam ya. Coba pernah enggak sampai hari ini didatangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri oleh iblis? Tolong itu segera disadari. Jangan asik. Memang benar kata iblis, aku akan membuat kemaksiatan di mata manusia terasa indah bagaikan surga. Nauzubillah min dzalik. Makanya itu hati-hati. Bapak-bapak ini makanya kalau melihat istri orang lain terasa itu berarti sudah digoda setan dari kiri. Itu berarti suami sedang digoda. Sama dengan ibu-ibu ketika melihat suami orang lain, ya Allah, nggak lihat satu hari aja kayak kerokan. Suaminya si aku nggak keluar-keluar ya. Ya Allah, suami kok ganteng, duitnya oke. Ya Allah, mobil ikutan ganti, menggorengkan. Ini bahaya banget. Ini berarti sedang iblis dari kiri. Nah, oleh karena itu diperjelas lagi oleh Allah, siapapun yang sudah didatangi oleh mereka, nah ini ya, didatangi oleh iblis, maka hendaknya segera untuk merubah diri menjadi yang lebih baik, sehingga tujuan iblis mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri tidak lain adalah wala tajidu aksarohum syakirin. Bahkan iblis menyatakan dengan tegas kepada Allah,
kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Datang di kajian yang sudah disediakan minuman dan makanan, tapi masih aja tidak bersyukur. Ya Allah, begitu kok teh, angker ini kok cuma teh, sekali-kali kok yo koyo FBG kayak susu. Sudah dikasih teh gratis, momen lagi. Itu berarti itu tergoda oleh iblis, tidak bersyukur. Sebenarnya kan benar, dia tidak ngapa-ngapain, barang demek sing jenenge pisang. Iki sopo sing menehi kok yo nek ipak pisang yang besar-besar. Ada ibu yang begitu? Tidak ada yang ngaku. Yang jelas, saya tahu kok tadi. Bahkan yang sebelahnya bilang, "Lah sampai kok gak cukup kejamin." Itu luar biasa. Kok berani-beraninya tidak bersyukur di saat sedang menjalani kajian. Nauzubillah min dzalik. Sehingga di ayat yang ke-18 ya, ketika iblis benar-benar menyatakan itu, pada saat itu Allah murka. Allah ruj minha, bahasanya Allah keluar bang. Nek bahasa di mulut dengan coro kasar, nek temu mas ada anak gak turun, ya. Ini pun mau bahasa yang paling kasar. Ya. Ucap bendino di konsolat gak gelem, ngaji gak gelem. Di sini keluyuran, gak boleh mulai pergi malah esok. Saking jengkelnya sehingga sampai keluar kata-kata itu. Kalau bahasa Arabnya enak sih. Ya. Keluar. Nek bahasa Arabnya enak, tapi bahasa Jawa ini ra enak. Enggak. Enggak enak. Nah, sehingga ketika bahasa itu disampaikan oleh Allah dan Allah menambahi, kamu termasuk orang yang terhina. Jadi siapa yang mengikuti jalur kehidupan iblis, maka dia selama hidupnya akan terhina, menjadi orang yang hina. Idoi tonggo, idoi konco, dijauhi dulu, ya Allah, tak enak. Tangan dari persoyo yang enak. Sampai masih dipercaya oleh bagian ibu. Alhamdulillah. Kalau bagian ibu masih percaya, berarti dengan insya Allah tidak bagian dari iblis. Karena kalau bagian ibu sudah tidak percaya, wah bahaya itu. Ya. Itu bahaya banget. Nah, oleh sebab itu di ayat ini bahkan Allah sampaikan dengan tegas, ya, lawan tabi'aka minhum la'anna jahannama minhum ajma'in. Siapa yang mengikuti kamu dari semua keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka semuanya akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Jenengan sudah pernah punya gambaran neraka jahanam? Pernah? Belum ya? Coba nanti dilihat di Quran surat Al-Kahfi-nya. Nah, ini dicatat biar nanti bisa berujung ke sana dulu. Ya. Surat Al-Kahfi ayatnya ke-29. Itu ada gambaran di neraka jahanam itu
ketika nanti siapapun penghuni neraka jahanam meminta minum, maka akan diberi minuman dari cairan besi yang mendidih. Enak ya Bu? Pernah bayangkan besi itu kalau mendidih nggak cukup loh. Kalau dipanasi dengan 100 derajat, tidak akan mendidih kalau hanya 100 derajat. Maka dengan bayangkan minum dengan air yang 100 derajat saja itu sudah kayak begitu. Pernah Bu? Minum dengan air yang baru goblok itu kemudian diciduk langsung diminum, pernah? Gak pernah? Apa alasannya? Wis ngerti nek panas. Kok yo gibahnya terus? Itu nanti lebih panas lagi. Dan ketika dia minum, seluruh tubuhnya langsung hangus menghitam. Alhamdulillah. Neng dunia gak ganteng, gak ayu, neng kono kapan-kapan. Ya Allah, ya Alhamdulillah. Ya, tolong ini hindari. Ya. Oleh karena itu, kalau kita urut lagi ke An-Nur 21, ada bahasa yang mengejutkan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat Bapak Ibu, ketika ada bahasa Arab pakai ya ayyuha, artinya antara Allah dengan yang diseru itu jauh. Padahal ini orang beriman masih Allah seru, karena Allah melihat kenapa kamu mengaku beriman kepadaku tapi keseharianmu selalu jauh dari syariatku. Makin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sehari tanpa ghibah bagaikan sayur tanpa apa jadi ya? Sehari tanpa ghibah bagaikan sayur tanpa garam. Gini ya. Tapi Bapak, perlu saya sampaikan khususnya untuk Bapak-bapak, ibu-ibu itu sering tidak jujur. Ini memang perilaku ibu-ibu sejak dulu. Ya. Ada satu kejadian, seorang suami diberi hidangan oleh istrinya berupa sayuran, ya, sayur yang berkuah. Ketika suaminya mengatakan, Bu, sayurnya kok hambar ya? Apa jawab ibu? Loh, tadi sudah saya kasih garam banyak, Pak. Berarti kalau hambar garamnya, nah ini jujur gak? Gak jujur. Begitu suaminya di lain waktu juga sama, Bu, ini masakannya kok asin banget. Apa kata istri? Loh, Pak, saya tadi hanya mengasih garam sedikit. Jadi kalau kasinan garamnya, benar ibu-ibu nggak jujur begitu. Ya mestinya nggak begitu jawabnya. Kalau hambar, maaf ya Pak, kalau apa yang saya sajikan tidak menyenangkan, mungkin saya tadi lupa nggak ngasih. Itu yang jujur. Tapi dulu kan jarang begitu. Terus tak kayak garam pakai no Pak, mau hambar mau garam ya. Itu nggak ada jujur itu. Begitu asin, mau garamnya tipis Pak. Mau garamnya mau tipis kok asin. Ini nggak jujur juga. Ini bagian dari kehidupan kita. Ya, tolong Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ibu adalah ayat Allah untuk bapak-bapak dan bapak-bapak juga ayat Allah untuk ibu. Maka bacalah ayat Allah itu sesuai kaidah membaca yang benar,
Salah satunya antara suami istri tidak saling berprasangka buruk. Ibu pernah nggak ketika menyediakan makan minum sama bapak, kemudian ada makanan, ada minuman, kemudian ada alat pukul? Pernah? Udah pernah? Wah, itu kurang jujur lagi itu. Coba mulai hari ini ya Bu, ada makanan, ada minuman, ada cambuk di situ. Dan ibu bilang ke bapak, Pak, mulai hari ini kalau masakanku tidak menyenangkan, aku rela kau cambuk berapa kali pun. Berani Bu? Wah, kurang tahu masak loh. Maaf Pak Karman, saya itu sering makan di luar, ya, di luar rumah. Akhirnya makannya di makanan nasi padang. Kalau orang dulu nasi padang itu apa ya Pak? Ya nasi nyel itu, sama garam itu namanya nasi padang. Ya Allah. Nah, di ayat ini justru Allah sampaikan kepada orang beriman, wahai orang beriman, diseru dengan kata ya ayyuhan karena terlalu jauh, karena sering mengikuti cara hidup yang dibisikkan oleh setan. Setan itu adalah anak keturunan dari iblis. Ada yang di sini ciri khasnya wasok wisupi sudurina berbisik. Jadi yang biasa berbisik itu masih ada beberapa ibu yang masih berbisik-bisik ya. Saya lihat dari sini ada ibu yang berbisik, mohon maaf yang pakai kerudung hitam, pakai kerudung hitam kok masih berbisik aja, mohon maaf. Kalau memang bisikannya itu adalah mengarah kepada setan, tolong dihentikan. Tapi kalau bisikan dari malaikat teruskan nggak apa-apa. Ya. Nah, sehingga di ayat ini langsung dikomplakkan, lebih baik berhenti kamu. Coba renungkan seberapa hebat kamu melawan bisikan setan. Setan tidak pernah bunuh-bunuh, tidak pernah. Dia selalu berbisik. Bisikannya lembut sekali. Bahkan ketika kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa pada waktu lalu, setan menyatakan dengan tegas, wahai Adam dan Hawa, aku adalah penasihatmu yang benar-benar jujur kepadamu. Berarti kalau sudah seperti itu, ada bisikan yang menyenangkan, meyakinkan, itu yakinlah bisikan dari setan. Ya. Dan setan itu tidak lain bahasa yang dimunculkan oleh Allah, ya'muruna bil fahsya'i wal munkar, menyuruh kepada kekejian dan kemungkaran. Itu namanya setan. Keji itu artinya dia sebagai manusia berbuat jahat kepada manusia yang lain, itu adalah keji. Contoh, ketika ada satu orang ibu mengatakan kepada ibu yang lain, pada ibu yang lain tadi tidak melakukan kebaikan. Ada tetangga yang datang untuk meminta sesuatu hal yang sepele. Kalau ibu-ibu itu kalau orang desa biasanya sepele itu minta jaga atau mungkin minta terok satu atau lombok ya, yang bisa umum. Nah, kemudian datang ibu yang lainnya, yang ini
tapi ibu yang ini kamu itu jahat. Wong yang gak duwe mergo kelakuan iki dhewe aja dikene. Wah, ini loh yang dimaksud bisikan setan. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ibu tidak ada yang namanya yakin. Jadi tidak ada yang tersinggung. Bukan bermaksud menyinggung, tapi yang ini yakni yang sana loh. Yakni Surabaya bu. Ya. Jadi bahkan Allah meyakinkan dalam ayat An-Nur 21, seandainya bukan karena karuniaku dan rahmatku, manusia itu akan selalu mengikuti bisikan setan. Ya Allah. Jadi jenengan bisa jauh dari bisikan setan, yakinlah itu atas rahmat Allah. Jadi diselamatkan oleh Allah dari bisikan setan, yakinlah itu rahmat Allah. Gitu. Jadi ketika kita masuk ya rumah masih bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu termasuk ya dengan mendapat rahmat Allah. Mau makan masih Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Segera sadari kalau kita sedang mendapat rahmat Allah. Ya. Lebih baik mendapat rahmat Allah daripada mendapat Pak Rahmat. Dengan dapat Pak Rahmat belum tentu kuat ya dengan. Ya. Kalau dapat rahmat Allah pasti kuat. Oleh karenanya ini bahasa-bahasa yang Allah munculkan bahwa kebersihan hati manusia bukan atas nama semata-mata usahanya, tapi itu atas nama fadlu minallah wa rahmah, dari karunia Allah dan juga rahmatnya. Tapi banyak orang yang tidak mengambil sikap yang benar. Contoh, ketika ada tetangga yang memberi, dia masih memuji makhluk yang memberi itu daripada memuji kepada Allah. Ya. Dia malah begini, matur suwun yo wis aku kok tulung nganggo wenehi, muga-muga lan menehi nang nulung ora bisa yo. Itu artinya dia memuji tetangganya. Coba sekali-kali kalau diberi oleh siapapun di depan kita dari makhluk Allah, ucapkan dulu terima kasihnya kepada Allah. Ketika dikasih sesuatu oleh tetangga, langsung sampaikan langsung di hadapan mereka. Ya Allah, terima kasih atas pemberianmu. Semoga pemberianmu ini benar-benar berkah buatku. Coba tetangga tadi apa reaksinya? Kalau dia reaksinya ternyata, yuk, saya ngekaikan aku, dan nyapa ngomong Allah. Nah ini berarti tetangga ini negatif. Nah, ngomong aja, ngomong aja, dibalik roh, kembalikan karena pemberian, pemberian tipis, gitu. Makanya dengan kalau bertetangga, tolong kenali tetangga dengan baik, dari golongan mana dia. Berarti hari ini jamaah ibu-ibu akan segera waspada. Waspadalah, iblis datang di lingkungan kita. Nah, ini ya, tolong itu dipahami benar itu. Ayatnya jelas, dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Mohon kepada tetangga yang lain, ayo kita berantas iblis di lingkungan kita. Jadi nek ibu-ibu teko arek ngajak bisik-bisik, sampaikan itu. Kami tidak menerima iblis di sini, gitu ya. Bu, berani enggak, Bu?
tak omongi siwa kirungmu dan lain yo karena ini dengan kok iso kuno di para iblis tambah jadi hitam teman ya memang enak ya teman dengan iblis ya enak ya, asik teman dengan iblis itu menyenangkan Pak Arman bisanya dari jam 9 bisa sampai jam 11 jadi ngobrol kalau itu enak memang ya Allah na'udzubillah min dzalik padahal saat kita puasa kemarin sudah diingatkan oleh Rasul sampai kapanpun ketika kamu benar-benar digoda oleh setan untuk hal yang buruk maka jawablah ini shaimun artinya sepurane aku saiki wis ngempet tenan gak usah nulungi ngono ngempet gak rasa-rasa ngempet gak adu-adu nggih coba jalani kehidupan dengan syariat Allah dengan senyuman dengan keramahan insya Allah itu yang akan membawa kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berita yang saya sampaikan ini menjadi perhatian kita semua mulai hari ini bersihkan rumah kita, lingkungan kita dari segala hal yang menuju kepada kemusyrikan dan kemunafikan sehingga keluarga kita, diri kita, lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi